Halo semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang identifikasi penyakit tanaman pada jeruk, pepaya, dan singkong. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu identifikasi tanaman? Identifikasi tanaman merupakan suatu proses identifikasi yang digunakan dalam melakukan pencarian penyebab dari tanaman yang terserang penyakit. Pada proses identifikasi penyakit yang dilakukan dengan cara pengamatan pada gejala yang muncul di permukaan tanaman yang diakibatkan oleh faktor biotik maupun abiotik. Adapun klasifikasi dari pepaya adalah Kingdom Plantae, kelas Magnoliopsida, ordo Brachiales, famili Caricaceae, genus Carica L, dan spesies Carica papaya L. Pada identifikasi kali ini, saya menemukan penyakit busuk buah pada buah pepaya. Apa sih yang menyebabkan penyakit busuk buah pada buah pepaya? Penyakit busuk buah pada buah pepaya umumnya disebabkan oleh lalat buah atau Bactocera papaya, di mana lalat buah ini akan menyerang buah pepaya yang hampir matang. Larva lalat buah akan memakan daging buah sehingga menyebabkan buah akan busuk. Buah pepaya yang terserang hama ini memiliki gejala terdapat bintik-bintik berlubang bekas tusukan ovipositor lalat buah betina ketika ia memasukkan telur ke dalam jaringan buah. Pada gejala yang lebih lanjut, buah akan berubah warna menjadi warna coklat, tidak menarik dan terasa pahit bila dimakan. Hal ini disebabkan oleh enzim yang dihasilkan larva lalat buah yang digunakannya untuk melunakkan daging buah. Hal ini tentunya sangat berdampak pada kerugian hasil panen hingga mencapai 100%. Buah menjadi tidak layak konsumsi dan buah tidak layak untuk diekspor ataupun dijual. Berikutnya yaitu jeruk. Klasifikasi jeruk yaitu Kingdom Plantae, kelas Magnoliopsida, ordo Sampindares, famili Rutaceae, genus Citrus L, dan spesies Citrus sinensis. Biasanya tanaman jeruk terserang gejala embun jelaga yang awalnya ditandai dengan adanya bentuk bercak putih pada daun bagian bawah. Bercak putih pada daun bagian bawah itu berkembang cepat dan membentuk lapisan kehitaman dan lengket di permukaan daun. Bercak putih tersebut merupakan jamur patogen embun jelaga yang terdapat dua patogen penyakit embun jelaga. Yang pertama yaitu patogen Meliola sp yang menyebabkan kematian pada sel-sel jaringan tanaman. Yang kedua, patogen Capnodium sp yang hanya menghambat pertumbuhan tanaman. Embun jelaga biasanya terbawa oleh serangga vektor atau serangga pembawa penyakit. Serangga tersebut yaitu kutu daun. Terkadang serangga ini berkumpul dan mempercepat tanaman terserang embun jelaga. Biasanya serangga mendatangi pangkal daun atau pangkal buah. Akan klasifikasi tanaman ubi kayu. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Euphorbioles, famili Euphorbiaceae, genus Manihot, spesies Manihot esculenta crans. Penyakit yang ditemukan pada tanaman ini yaitu bercak daun. Gejala penyakit berupa bercak daun terutama terjadi pada daun-daun di batang bagian bawah atau daun yang tua. Gejala yang terlihat pada penyakit ini berupa bercak kecil, terlihat jelas pada permukaan daun. Penyakit ini dapat disebabkan oleh jamur Cercospora sp. Secara umum, penyakit bercak daun dianggap bukan merupakan penyakit penting karena tanaman tidak sampai mati, tetap tumbuh dan juga menghasilkan. Tetapi pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pada varietas yang rentan, infeksi terjadi pada tanaman muda dan pada kondisi yang mendukung. Penyakit akan berkembang hingga menyerang seluruh daun. Pada kondisi demikian akan menurunkan hasil secara nyata. Selain itu, ditemukan juga jamur pada umbinya. Pada umbi ubi kayu ditemukan adanya jamur Aspergillus sp yang bersifat patogenik agresif terhadap umbi ubi kayu segar
dan mengakibatkan busuk umbi. Kondisi suhu ruang simpan dan lamanya penyimpanan mempengaruhi. Makin lama umbi disimpan, berarti makin lama pula terjadi interaksi antara patogen dan umbi. Pada kondisi demikian, apabila kondisi ruang penyimpanan sesuai untuk perkembangan penyakit, maka akan terjadi infeksi dan intensitas serangan penyakit menjadi lebih tinggi.